Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi pesek. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa, United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW. Untuk diseragamkan di seluruh dunia, Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh.
Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, wah itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa Pak Ustaz, tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir, pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1, iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor, say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Boleh. Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-Ghina Mithlul Kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah? Di sini dekat rumah sakit, pulang dari sini mampir rumah sakit. Untuk apa? Supaya istiqomah. Kita tidak pernah menghormati, menghargai sehat karena kita tidak sakit. Begitu melihat orang sakit, saya usahakan dalam sebulan sekali ke rumah sakit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ustadz dari tadi yang sakit Ibu melulu. Oke, kita ganti Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak sakit. Udah tahu kok nanya. Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Bapak sakit apa Pak? Jantung koroner. Bapak sakit apa Pak? Diabetes meletus. Bapak sakit apa Pak? Asam urat. Bapak sakit apa? Kanker otak. Bapak sakit? Enggak ada yang enggak sakit. Maka disitulah baru kita sadar ternyata nikmat ini besar. Maka kalau mau istiqomah, sering-sering tengok orang sakit. Pulang dari sini, mampir rumah sakit. Kalau security-nya nanya,
Mau jenguk siapa mas? Semua yang di rumah sakit ini mau kujenguk. Aku mau mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini. Wahai security, hai security, kenapa kau tak pernah mengambil pelajaran? Nah, yang kedua, sering-sering lihat orang mati. Janganlah kasar Pak Ustadz, meninggal dunia. Nampak bendera putih berkibar, singgah. Hah? Kuning. Tempat saya putih. Kuning. Terserah mau kuning, mau merah, mau hijau. Yang penting ada orang meninggal. Ada orang meninggal? Ada. Buka tutup wajahnya, cium. Tapi yakinkan sesama laki-laki. Jangan perempuan kau cium. Walaupun sudah mati, lakinya ngamuk. Saya nggak pernah nyoba. Buka. Betapa kita tahu dulu gagah perkasa, tegap berotot, punya kuasa. Setelah meninggal dunia, dingin kulitnya, sejuk macam es batu. Yang belum pernah mencium orang mati, terasakan ujung hidung senggol pipi dia macam es batu, sejuk, membeku, mata melotot. Tak ada satupun orang mati yang bisa memejamkan matanya. Semuanya dipejamkan orang lain. Makanya jangan langsung datang jenguk orang mati kalau nggak berani menjamkan mata. Biarkan dulu agak-agak antrian ke-5, ke-6 atau datang ke sana, pejamkan matanya. Allahumma firli fulan ibni fulan warfa' darajatahu al-ghabirin. Betapa kita tak ada apa-apa. Antar sampai ke pemakaman. Tegak berdiri kau di samping liang lahat. Tengok ke dalam. Iya, kalau liang lahatnya seperti ini, penuh dengan bunga-bunga. Tidak ada saudaraku, kosong, hanya tanah. Kebetulan tempat itu tanahnya tanah merah, tanah liat. Habis hujan tadi, basah. Kata panitia penyelenggaraan jenazah, Pak, gimana? Ada air di dalam. Udah injak aja. Air naik. Karena ini tanahnya kebetulan dekat sawah. Begitu digali, hujan lebat, naik. Diletak ke bawah, naik. Diambil batu besar, timpa ke bawah. Mana tempatmu? Dulu rumah itu yang membuat engkau. Rumah itu yang mencarikan arsiteknya engkau. Tapi sekarang tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima engkau. Itu kamar papa dulu. Sekarang kamar brownies. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Ketiga, lihat liang lahat. Keempat, jangan putus sering ikut pengajian live maupun streaming.